warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siva Aulia dengan NIM 1801784. Ini saya akan sedikit membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Selamat mendengarkan. Ya, pembahasan pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat anak berkebutuhan khusus dan permasalahannya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa itu anak berkebutuhan khusus. Nah, pengertian anak berkebutuhan khusus ini adalah anak cacat baik cacat fisik maupun mental. Atau pengertian anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang memiliki kebutuhan individual yang tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Adapun menurut hadis tahun 2006, anak berkebutuhan khusus ini didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Jadi, anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang membutuhkan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan, konseling, dan berbagai layanan lainnya yang bersifat khusus. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan permasalahan anak gitu ya. Di sini ada 14 permasalahan. Yang pertama ini ada anak retardasi mental ataupun anak yang mengalami keterbelakangan mental atau disebut juga retardasi mental yang didefinisikan sebagai kelompok anak yang memiliki fungsi intelektual umum di bawah rata-rata secara signifikan yang berkaitan dengan gangguan dalam penyesuaian perilaku yang terwujud atau terkendali selama periode perkembangan. Lalu yang kedua ada anak berkesulitan belajar. Gangguan belajar khusus adalah gangguan atau proses psikologi dasar atau lebih yang berhubungan dengan dengan pemahaman atau pemakaian bahasa, ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Contohnya disleksia atau disebut juga gangguan membaca juga. Lalu yang ketiga adalah anak dengan gangguan emosional, yang diartikan juga sebagai ketidakmampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam membangun dan memelihara hubungan yang memuaskan dengan individu lain serta mempunyai harga diri yang rendah. Lalu yang keempat ada anak dengan gangguan bahasa dan wicara. Untuk gangguan bahasa merupakan kelainan dalam sistem atau kode komunikasi seperti kurangnya verbal atau kurangnya resepsi bahasa secara nyata. Lalu untuk gangguan wicara sendiri merupakan pengubahan karakteristik atau perilaku khusus yang merintangi produksi vokal gitu ya. Selain ada gangguan di otak, bisa disebabkan keabnormalan fungsi fisiologi atau juga karena infeksi dan sinus. Lalu yang kelima ada anak dengan gangguan kerusakan pendengaran. Kerusakan pendengaran ini secara fisiologi diartikan sebagai gangguan pendengaran yang timbul karena kerusakan fungsi-fungsi alat dengar atau hilangnya pendengaran yang berat diklasifikasikan sebagai anak yang tuli. Lalu untuk yang mengalami hilangnya pendengaran ringan ditetapkan sebagai anak yang menderita keras pendengaran. Lalu yang keenam ada anak dengan gangguan atau kerusakan penglihatan. Anak dengan gangguan atau kerusakan penglihatan ini adalah individu yang mengalami kerusakan penglihatan sehingga dalam proses pendidikannya harus diajarkan dapat membaca dengan menggunakan alat bantu atau braille. Nah, yang ketujuh ada anak dengan ketidakmampuan fisik. Atau anak dengan ketidakmampuan fisik ini adalah anak yang mengalami gangguan atau kerusakan fisik yang mempengaruhi anak di dalam kehidupan sehari-harinya sehingga anak memerlukan pelayanan khusus. Lalu yang kedelapan ada anak berbakat yang merupakan anak yang memiliki bakat yang istimewa di bidang intelektual, seni, olahraga, dan keterampilan tertentu. Anak yang berbakat ini di bidang intelektual memiliki kemampuan berpikir yang istimewa, cerdas dan kreatif dalam berpikir dan berperilaku, cepat dan tepat dalam memecahkan masalah, baik masalah yang sederhana ataupun masalah yang kompleks. Nah, lalu yang ke-9 ada anak autis.
yang merupakan gangguan perkembangan yang berhubungan dengan perilaku yang umumnya disebabkan oleh kelainan struktur atau fungsi otak. Dan yang 10 ada anak ADHD atau Attention Deficit Disorder, yang merupakan gangguan pemusatan perhatian yang dibarengi dengan impulsivitas atau kesulitan menahan keinginan yang muncul kurang lebih pada saat 4 tahun dan sering terdeteksi pada anak berusia 7 tahun. Lalu yang ke-11, ada anak ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang merupakan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau kesulitan mengendalikan gerakan. Lalu yang ke-12 ada anak sindroma Asperger, yang merupakan gangguan yang mirip dengan autisme dalam hal yang kurang interaktif sosial, tetapi mereka masih mampu berkomunikasi cukup baik. Lalu yang ke-13 ada anak berisiko. Anak berisiko ini merupakan mereka yang terlihat pada tampilannya seperti bahasa, budaya, nilai-nilai, komunitas, dan struktur keluarga tidak sesuai dengan dominasi kultur yang ada di lingkungannya. Jadi biasanya anak-anak yang sering berpindah-pindah tempat atau berpindah lingkungan gitu ya. Jadi mereka nanti akan kesulitan bersosialisasi gitu ya untuk menyesuaikan budaya-budaya yang ada gitu ya. Lalu yang ke-14 ini adalah anak indigo yang masih dalam tahap penelitian gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada model layanan bagi anak berkebutuhan khusus dan anak berisiko. Nah, di sini ada 6 poin tentang prinsip layanan. Yang pertama yaitu mengacu pada model pengembangan perkembangan anak, lalu intervensi dini dan berkesinambungan. Lalu yang ketiga ada prosedur program yang bersistem. Yang keempat itu program yang sesuai. Dan yang kelima layanan penunjang. Dan yang terakhir ada penilaian objektif. Lalu ada pun tujuan dan fungsi dari layanan. Nah, tujuan yang pertama ini merupakan secara umum yang bertujuan untuk memberikan kesempatan secara luas pada anak untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan mutu-mutu dan hasil belajarnya, serta memungkinkan mereka berkembang secara optimal, sesuai potensinya sehingga mereka dapat bermanfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Lalu, secara khusus yaitu bertujuan untuk memberikan kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, minat, dan bakatnya, membina mereka menjadi generasi yang kuat, mandiri, dan berprestasi. Nah, lalu ada pun fungsi dari pendidikan dari pemberian layanan ini. Yang pertama adalah fungsinya untuk memberikan layanan pada anak agar mereka dapat mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Lalu fungsi-fungsi ini dijabarkan melalui 3 poin. Yang pertama fungsi pengembangan, lalu fungsi yang kedua ada fungsi penyesuaian, dan ketiga ada fungsi penyaluran. Lalu ada pun lingkup layanan gitu ya. Yang pertama ada layanan penunjang pembelajaran khusus. Jadi pemberian pendidikannya itu atau pembelajaran ini harus berkebutuhan khusus gitu ya. Lalu koordinasi dengan layanan dukungan berbasis masyarakat. Jadi kita mendirikan mitra-mitra gitu ya, seperti dengan puskesmas gitu ya, dengan rumah sakit gitu untuk mendapatkan layanan dukungan yang berbasis dari masyarakat. Lalu adanya layanan penunjang berbasis sekolah gitu ya, karena di sini pendidikannya dilakukan di sekolah. Lalu keterlibatan semua personil sekolah, jadi terlibatnya antara kepala sekolah, guru, komite, orang tua gitu ya, dan semua tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan yang ada gitu. Lalu yang selanjutnya ada pelatihan untuk semua personil sekolah gitu ya. Nah, sebelum adanya proses pembelajaran yang berlangsung gitu ya, perlu adanya pelatihan-pelatihan untuk semua personil sekolah gitu ya, untuk menunjang pembelajaran khusus. Lalu adanya pemberian layanan konseling yang sesuai gitu.
karena di sini anak berkebutuhan khusus ini berbeda-beda gitu ya. Jadi perlu adanya konseling yang sesuai gitu. Tidak bisa disamaratakan gitu ya. Misalkan anak yang memiliki gangguan pendengaran dengan gangguan penglihatan itu disamakan gitu ya, jenis konseling itu tidak bisa. Lalu yang terakhir ada strategi yang melibatkan orang tua gitu ya. Nah di sini pembelajarannya itu harus melibatkan orang tua gitu, karena pembelajaran ini tidak hanya dilakukan di sekolah dengan guru, tetapi pembelajaran juga dilakukan dengan orang tua saat di rumah. Pembahasan terakhir mengenai pendidikan inklusif, yaitu untuk memastikan semua anak dapat belajar gitu ya, maupun anak yang berkebutuhan khusus dan anak berisiko. Nah, lalu ada pun landasan dari pendidikan inklusif ini. Yang pertama itu ada dalam surat An-Nur ayat 61, yang artinya tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang yang pincang, tidak pula bagi orang yang sakit, dan tidak pula bagi dirimu sendiri makan bersama mereka di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya. Lalu ada pun landasan yang kedua terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 ayat pasal 31 ayat 1, yaitu yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran pemerataan kesempatan belajar yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak hanya berlaku bagi anak-anak normal, tetapi juga mencakup anak dengan keistimewaan yang dimilikinya, khususnya bagi anak yang berkebutuhan khusus. Lalu ada pun landasan-landasan lain untuk pendidikan inklusif ini. Yang pertama ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Lalu yang kedua ada Konferensi PBB tentang hak anak tahun 1989. Lalu yang ketiga ada Deklarasi Jominter tahun 1990. Lalu yang keempat ada pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus tahun 1994. Lalu yang keenam ada Deklarasi Dakar tahun 2000, dan yang terakhir ada Deklarasi Bandung tahun 2004. Nah, jadi apa sih inti pendidikan inklusif ini gitu ya? Pendidikan inklusif ini adalah hak asasi manusia atas pendidikan. Semua anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang tidak mendiskriminasikan mereka gitu ya, antara kecacatan, etnis, agama, bahasa, jenis kelamin, maupun kemampuan lainnya gitu yang dimiliki setiap anak. Lalu dengan adanya pendidikan inklusif ini adalah akan terbentuknya atmosfer atau suasana yang ramah dalam pembelajaran gitu ya, yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus yang dimana di dalamnya termasuk anak berisiko akan berkembang sesuai dengan kemampuannya dan juga akan mengantarkan mereka menuju kehidupan yang mandiri dan mampu menyesuaikan kehidupan di masyarakat. Lalu ada pun tujuan umum dalam pendidikan gitu ya. Yang pertama ini ada memperluas dan memperbaiki perawatan dan pengembangan bagi anak usia dini secara komprehensif, khususnya anak yang paling rawan dan kurang beruntung. Lalu menjamin semua anak, khususnya anak perempuan, anak dalam keadaan yang susah, dan anak-anak dalam kelompok yang minoritas harus mendapatkan akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bermutu dan secara gratis. Lalu yang ketiga ada menjamin semua kebutuhan belajar bagi anak-anak dan orang-orang dewasa dipenuhi melalui kesempatan yang sama untuk memperoleh program-program pembelajaran dan keterampilan kehidupan. Lalu yang keempat ada mencapai perbaikan tingkat keaksaraan orang dewasa, khususnya wanita, dan kesamaan akses pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang. Lalu yang kelima ada menghilangkan perbedaan gender di antara pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan gitu ya. Dan juga mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan dengan fokus terjaminnya semua anak perempuan untuk mendapatkan akses penuh dan setara dalam prestasi dan pendidikan yang bermutu gitu ya. Lalu yang terakhir yaitu untuk memperbaiki semua akses mutu pendidikan dalam menjamin keunggulan semua sehingga hasil belajar yang diakui dapat terukur dan dicapai semua gitu ya, khususnya dalam
keaksaraan, keterampilan berhitung, dan juga keterampilan hidup. Lalu ada pun tujuan praktis menurut UNESCO. Yang pertama ini adalah berkembangnya kepercayaan pada diri anak, agar anak merasa bangga pada dirinya sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Lalu yang kedua ada anak dapat belajar secara mandiri, yaitu dengan mencoba memahami dan menerapkan pembelajaran yang diperoleh di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungannya. Lalu yang ketiga ada anak mampu berinteraksi secara aktif gitu ya, dengan teman-temannya ataupun bersama guru yang berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Yang keempat, anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu beradaptasi dalam mengatasi perbedaan gitu ya. Sehingga secara keseluruhan anak menjadi kreatif dan mempunyai jiwa toleransi yang cukup tinggi gitu ya. Karena di sekolah ini banyak sekali perbedaan antara individu dengan individu lainnya. Jadi anak dapat belajar secara tidak langsung untuk bertoleransi. Lalu yang terakhir, adapun karakteristik dari pembelajaran inklusif ini adalah yang pertama, adanya keterlibatan semua anak tanpa memandang perbedaan. Jadi semua anak itu terlibat aktif gitu ya, tanpa melihat perbedaan antara dia ini normal ataupun dia ini tidak normal atau memiliki kebutuhan khusus. Lalu keluarga, guru, dan masyarakat terlibat dalam pembelajaran secara kolaboratif, kooperatif, dan demokratis gitu ya. Jadi keluarga, gitu ya, orang tua, guru, dan masyarakat ini terlibat gitu ya. Lalu memberikan perlindungan kepada semua anak dari kekerasan, pelecehan, dan penyiksaan gitu ya. Jadi semua ini maksudnya ada orang tua, guru, dan masyarakat juga untuk melindungi anak-anak gitu dari kekerasan, pelecehan, dan penyiksaan yang dilakukan orang-orang yang tidak pantas gitu ya melakukan ini semua. Lalu memberikan keadilan gender dan mendiskriminasi gitu ya dalam memberikan layanan pembelajaran. Intinya tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki ataupun diskriminasi antara dia ini kaya gitu atau miskin gitu ya. Ataupun dia ini normal atau memiliki kebutuhan khusus. Lalu yang kelima adanya memberikan penghargaan pada budaya gitu ya, untuk menghargai perbedaan dan stimulasi pembelajaran untuk semua anak. Lalu yang keenam ada memberikan kesempatan bagi guru untuk belajar dan mengambil manfaat dari pembelajaran tersebut gitu ya. Jadi di sini itu bukan hanya anak-anak gitu yang belajar, tetapi guru pun dapat belajar gitu dari anak-anak. Apalagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu ya. Guru di sini dapat belajar bagaimana caranya mensyukuri setiap pemberian dari Tuhan gitu ya, atau Allah gitu ya. Untuk melihat kayak anak-anak ini anak yang kurang dalam penglihatannya gitu ya, guru dapat bersyukur gitu ya. Lalu yang ketujuh adanya peningkatan partisipasi dan kerjasama bagi semua pihak yang terlibat dalam implementasi pendidikan inklusif. Lalu yang kedelapan ada pembelajaran disesuaikan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada menerapkan pola hidup sehat bagi anak, orang tua, dan masyarakat.